Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Eka Melani. Selamat malam, Ibu Fitriana Violina. Ya, Ibu, sebelum saya, sebelum kita mulai wawancara pada malam hari ini, mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya ini malam-malam. Iya, tidak apa-apa, Ibu Pio. Ya, Bu jadi Pio. terima kasih kepada Ibu Eka Melani karena sudah bersedia menjadi narasumber saya. Di sini saya ingin eh, menggali informasi atau ilmu dari Ibu Eka Melani terkait eksplorasi penyebab masalah yang saya identifikasi selama saya mengajar di SMP Negeri 17 Pesawaran. Nah, Oke. sebelum kita mulai wawancaranya, saya akan membacakan biografi Bu Eka terlebih dahulu. Kebetulan Bu Eka Melani ini salah satu guru pengampu mata pelajaran bahasa Inggris, Ya, ya Bu ya. Ya, ya, benar. nah, beliau sudah mengajar kurang lebih selama 17 tahun, ya Bu ya. Iya, Kemudian kurang lebih. Eka Melani ini mm, merupakan salah satu anggota dari tim penjamin mutu pengembang sekolah, khususnya pada bidang mutu guru, ya Bu ya. Iya, di 17 saya mendapatkan amanah itu menjadi salah satu anggota tim penjamin mutu, Iya, tim pengembang sekolah untuk bidang mutu guru. ya Bu. Nah, berarti kan sesuai banget nih Bu sama tema saya ya tentang kendala-kendala apa saja sih yang selama ini saya alami selama mengajar di SMP Negeri 17 Pesawaran, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Mungkin langsung saja kita mulai ya Bu ya. Boleh, ya. Dan sebelumnya di sini eh, saya mengeksplorasi penyebab masalah. Yang pertama, eh, kurangnya minat dan motivasi belajar siswa selama mengikuti pembelajaran seni tari. Nah, kalau menurut Bu Eka sendiri, kendala-kendala apa saja sih Bu yang Ibu alami selama mengajar kurang lebih 17 tahun ini? Khususnya untuk saya kan, saya ini kan masih terbilang baru untuk mengajar di SMP Negeri 17 Pesawaran. Masih Iya. sekitar 2 tahun, belum sampai 3 tahun malah. Jadi, eh, mungkin Bu Eka bisa berbagi tipsnya atau solusinya kepada saya cara mengatasi eh, Oke, Bu Vio. Ini apa namanya kita sharing ya. ya Bu. Saya juga sama seperti Bu Vio, saya juga masih terus dalam tahap penggalian diri gitu ya. Ya, Terus dalam tahap perbaikan dalam mengajar juga. Jadi ini bisa dibilang kita sharing lah ya ya Bu. gitu. Untuk masa kerja ya betul saya terbilang sudah sweet 17 lah kalau Ya, kata anak zaman sekarang ya. udah remaja Tapi ya Bu namanya ya. Masuk usia ya betul remaja. sekali. Mm-mm. Tapi ya itu tadi semestinya kita tidak memandang baru atau lamanya mengajar, tapi Ya, kualitas kita dalam mengajar yang harus kita pertanyakan kan seperti itu. ya betul. Eh, Menanggapin apa yang menjadi identifikasi masalah yang Ibu Vio sebutkan tadi, itu sepertinya sudah jadi masalah umum ya Bu Vio ya, Iya, karena tidak semua tidak semua siswa itu terkadang ada semangat ketika gurunya mengajarkan atau memberikan pembelajaran di kelas. Kita juga tidak bisa menyalahkan siswa kenapa tidak semangat, marah-marah atau apa itu Bu. Kita harus introspeksi diri juga. Kita iya betul sebagai banget sih itu Bu. Betul. Mm-mm. Karena kita sebagai guru juga harus introspeksi. Ini Ya, kenapa siswa saya kalau saya mengajar dia kayak mau bawaannya tidur, terus kalau saya ngantuk. bertanya ngantuk gitu kan ya. Kalau kita bertanya responnya tidak tahu Bu.
tidak ada, kadang malah sama sekali tidak ada respon. Nah, itu kita introspeksi, ada apa dengan cara mengajar saya? Itu harus kita tanamkan dalam diri kita gitu. Apakah metode saya yang kurang baik atau media yang saya gunakan ini tidak pas dengan minatnya siswa, atau kita apa namanya, model pembelajaran kita yang tidak sesuai dengan apa keinginan siswa, karena apa proses pembelajaran sekarang kita memang sebagai guru ini harus menekankan itu terpusat pada siswa. Nah, Ya. bagaimana cara kita guru ini menjadikan siswa itu adalah pusatnya? Karena selama Jadikan ini siswa kita itu lebih aktif tanpa ya Bu kita ya. sadari, betul, betul. Tanpa kita sadari sebenarnya kita ini sudah jadi center teacher gitu loh, center gurunya, guru pusatnya. Jadi itu yang salah sebenarnya, mah. Karena Ya. untuk apa namanya, perkembangan belajar siswa sekarang ini kita memang harus menekankan itu pembelajaran itu berpusatnya kepada Pada siswa. siswa ya. Jadi guru itu hanya sekedar pendamping sebenarnya mah gitu. Nah, bagaimana cara kita agar siswa itu jadi terpusat pembelajarannya kepada siswa? Ya. Maka itu tadi coba digali kembali apa? Apakah media saya, apakah metode saya, apakah model pembelajaran saya gitu, atau langkah-langkah pembelajaran saya yang kurang pas gitu. Oh, Eh, Mungkin ini zaman sudah canggih ya. iya. Tipek siswa itu, guru itu harus punya tipek yang apa ya, inovatif Ya untuk betul. Lebih apalagi saat agar, ini kan dituntut untuk ini ya Bu, lebih aktif, lebih aktif dalam memanfaatkan teknologi ya Bu ya. iya betul gitu. Jangan selalu kita yang itu tadi jadi pusatnya, jangan guru selalu jadi pusatnya. Itu nanti akan ujungnya akan menimbulkan kejenuhan dan motivasi untuk belajar tuh jadi malas gitu kan. Jadi Ah, menurun. benar. Maka saya selalu apa namanya, introspeksi cara pembelajaran saya. Oh, anak ini sukanya di zaman sekarang, anak-anak itu sukanya nonton. Ah, kenapa tidak saya manfaatkan pelajaran saya? Maka saya selalu memberikan materi itu tidak terfokus di buku saja, tidak terfokus di sayanya saja, tapi saya menggunakan dengan bantuan teknologi yang inovatif. Jadi ketika saya memberikan materi itu, saya menggunakan untuk brainstormingnya awal-awal pembelajaran itu, saya berikan mereka kartu-kartu yang berkaitan dengan materi gitu kan. Mereka sudah antusias. Contoh nih, ketika saya mengajarkan suatu materi, nak, menurut kalian gambar yang ibu tampilkan ini apa? Mereka kan berlomba-lomba semangat. Oh, ini ibu, ini apa maunya ini maksudnya ini ibu gitu. Nanti setelah itu kita sudah ajak mereka pemanasan dalam berpikir. Nah, mereka kan jadi critical thinking, jadi berpikir mereka itu apa atas apa namanya, media yang pertama kita berikan. Ya betul. Rasanya kurang, ketika siswa masih ingin lebih antusias, kita coba, Nina, ibu punya nonton dulu sama kalian. Nah, nanti ibu ingin apa yang kalian dari video ini. Kita kasih kesempatan untuk menonton link pembelajaran itu, video pelajaran itu. Nanti setelah mereka menonton selesai, kita kasih refleksi. Apa yang kalian tonton tadi, nak? Tentang apa? Apa yang bisa kalian ceritakan lagi kembali dari video tadi gitu. Nah, itu kan membangkitkan semangat mereka. Apa ya? Jadi mereka berpikir lagi, oh tadi tuh videonya begini loh, Bu. Ini tentu, Bu. Nah, disitulah anak tadi yang tadinya ngantuk, tidak Tadinya pasif jadi antusias, bisa lebih dengan hal aktif ya Bu ya. seperti itu jadi aktif dia. Iya betul, jadi lebih aktif. Atau kita memberikan, mungkin kalau sekolahnya mendukung ya, namanya dalam penggunaan dawai atau ada fasilitas sekolah seperti lab komputer atau apa yang memadai, kita bisa bikin latihan yang inovatif, mungkin seperti kuisis, Kahoot, itu sudah anak sudah seneng tuh langsung
mengerjakan dengan semangatnya gitu. Jadi memang di sini teknologi harus apa namanya bisa kita angkat, jadi sehingga anak itu untuk motivasinya lebih baik ke depannya. Gitu itu. Kalau menurut saya, pengalaman saya Ibu Pio, karena kalau hanya kita saja yang sebagai yang ada anak itu akan timbul tidak ada motivasinya untuk belajar. Ya, Bu. Terima kasih Bu Eka. Mungkin tadi yang saya tangkap dari pemaparan Bu Eka tadi, solusi yang pertama yaitu dengan memberikan kartu-kartu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Mungkin ini lebih ke persepsi ya Bu ya. Ya, betul, ke persepsi. Jadi jangan langsung juga anak-anak itu kita kasih apanya. Oh, itu yang itu tadi menimbulkan anak-anak itu ujungnya malas untuk ikutin Kalau jalan gitu. menurut saya ini ide yang bagus sih Bu, karena jujur dalam metode pembelajaran saya itu untuk persepsi itu masih apa ya? Masih belum apa ya? Menurut saya kurang menarik gitu. Jadi siswa itu kalau dengan solusi yang Ibu Eka tadi sampaikan dengan memberikan kartu-kartu yang berkaitan dengan materi itu kan siswa lebih cenderung lebih larinya seperti ke games ya Bu ya. Jadi mereka Ya, mungkin betul. tertarik jadi bisa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Ha, seperti Ibu Pio kan ini mengajar apa Ibu Pio seni budaya ya Bu Pio ya. Iya, seni budaya. Tadi kalau nggak salah identifikasinya berhubungan dengan seni tari begitu Bu Pio. Iya. Bisa mungkin Bu Pio pakai dengan gambar tarian dari daerah mana dulu. Iya, betul. Mungkin Bu Pio dari gambar itu Ibu apa ya nak tarian terus mungkin dari segi pakaian ya mungkin seperti itu. Jadi Iya. semangat yuk. Iya. Ya, Bu. Kemudian saya ada yang ingin tanyakan lagi nih, Bu. Tadi kan terkait sarana prasarana sekolah. Seandainya kita sudah eh, menggunakan teknologi nih, kebetulan kan tadi kalau teknologi yang Ibu Eka sampaikan lebih cenderung ke YouTube ya, Bu ya, Iya. aplikasi Mm-mm. YouTube. Nah, Mm-mm. itu kan kalau untuk aplikasi itu bisa diakses melalui gadget atau handphone. Dimana kalau handphone itu kan Mm-mm. masing-masing siswa itu uh, mempunyai handphone gitu. Tapi seperti yang kita ketahui di sekolah, penggunaan handphone di sekolah kita itu terbatas gitu. Sedangkan apa ada solusi lain gitu, seperti misalnya menayangkan video itu berupa apa ya? Tayangan di YouTube tapi menggunakan LCD proyektor gitu Bu atau tetap menggunakan Boleh, handphone. benar. Benar. Gini, eh, terkadang ada satu sekolah itu apa namanya untuk teknologi anak-anaknya mungkin belum memadai nih ya Ibu Pio ya. Ya, Itu. Di sini tidak apa-apa kalau gurunya yang lebih apa inovatif. Jadi eh, bisa menggunakan LCD. Jadi gurunya yang akan menampilkan video itu melalui layar bisa anak. Jadi di situ juga mengurangi apa namanya anak membawa dawai gitu. Jadi biarkan saja gurunya yang menampilkan video pembelajaran itu dan tetap anak-anak akan tetap antusias, tidak akan mengurangi rasa apa ya karena nggak bawa HP sendiri, nggak nonton sendiri dari tidak. Justru itu akan menjadi satu apa ya satu titik fokus mereka apa melihat ke depan gitu. Kalau dawai berfokus masing-masing gitu. Tapi kalau kita menampilkan di depan melalui LCD proyektor, maka anak-anak akan segera merespon. Mungkin dia akan langsung diskusi dengan teman di sebelahnya, gitu kan? Itu jadi timbul ya, interaksi antar siswanya nanti, begitu. iya Bu. Tapi sebenarnya kan itu lebih lebih apa ya, lebih efektif ya Bu kalau kita menggunakan Lebih LCD efektif, betul. proyektor. Lebih efektif, Tapi kan benar. untuk di sekolah kita sendiri itu untuk LCD proyektor itu masih sangat terbatas.
Betul, iya, Itu betul. solusinya gimana ya Bu ya, supaya siswa itu eh, seperti kita ketahui kan tadi HP untuk penggunaan gadget itu di kelas ya karena apa ya banyak yang menyalahgunakan jadi banyak Mm-mm. guru yang apa ya ketika pembelajaran itu meminta siswanya justru untuk tidak menggunakan handphone gitu karena kebanyakan siswa malah menggunakan handphone itu untuk membuka situs-situs yang lain gitu Bu. Iya, memang betul. Kalau untuk masalah sarana dan prasarana, kita tidak bisa banyak komentar ya, karena ini ranahnya dari pihak sekolah. Ya. Tapi untuk di SMP kita, sepertinya kemarin saya dapat informasi itu ada 2 proyektor, 2 ya itu yang kita pakai mungkin tidak sesering ini, tidak sesering kita mengajar. Mungkin Ya. bisa kita gunakan sekali sewaktu-waktu untuk membangkitkan motivasi anak siswa tersebut gitu. Tapi tidak juga serta-merta kita harus menggunakan proyektor, Bu, Benar, Bu Vio. Kita bisa menggunakan kartu lebih banyak iya. gitu. Kita bisa bikin, umpamanya kita print gitu, kita apa eh, pengganti dari YouTube tadi mungkin kan gitu. Jadi banyak-banyak kitanya yang lebih inovatif gitu untuk membangkitkan semangat belajar anak-anak. Tapi kalau untuk sarana dan prasarana itu kita memang tidak bisa komentar banyak. Kembali lagi itu adalah wewenang dan kebijakan dari sekolah. Tapi untuk SMP kita insya Allah ada, mungkin Walaupun masih terbatas. terbatas dan Iya, mungkin betul. ya tidak bisa sesering yang kita pakai ketika kita melaksanakan KBM di kelas. Jadi kalau yang saya tangkap dari pemaparan Bu Eka tadi, mungkin eh, karena sarana prasarananya terbatas, berarti guru itu dituntut untuk lebih apa ya bisa mengembangkan metode atau model pembelajaran yang interaktif ya Bu ya. Betul, betul sekali. Iya. Jadi semangat tetap pembelajaran itu ada di siswa, di pusatnya ada di siswa, tapi kita yang memfasilitasi anak untuk lebih aktif gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Eka atas sharingnya. Ilmu. Sama-sama Ibu Vio. Mohon Ya. maaf ini sudah mengganggu sekali lagi malam-malam waktunya istirahat. Tidak Tapi apa-apa, Ibu Pio. Ya, itu tadi saya bilang kita hanya sharing di sini karena apa namanya, biar kita tahu lah bagaimana cara kita mengajar, kurang lebihnya kita, kita gitu. Iya, merefleksi diri kita juga. merefleksi Untuk saya diri. pribadi juga lah, Iya betul. biar saya tahu, oh saya ini mengajarnya kurangnya di sini, apa namanya, kenapa menyebabkan siswa seperti ini itu. Intinya permasalahan yang datang pada siswa itu kuncinya itu ada di guru. Ya. Jadi Mm-mm. ada faktor eksternal dan internalnya ya. Iya, Kalau betul, eksternalnya dari betul, betul guru. itu Bu Ya. Vio. Mm-mm, betul, betul, betul. Baik sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sama-sama Ibu Pio. Terima kasih Saya juga banyak mohon maaf kalau penjelasannya. jawaban saya, iya, saya juga minta maaf kalau jawaban saya mungkin belum sesuai apa yang Ibu Vio inginkan, tapi kembali lagi ini hanya sekedar sharing Iya gitu. betul Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti apa ya dari sharing ini bisa menjadi solusi untuk saya pribadi khususnya maupun nanti teman-teman seangkatan saya khususnya eh, peserta PPG supaya bisa dijadikan sebagai apa ya solusi permasalahan yang kami hadapi untuk bisa apa ya meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran khususnya Ya, seni tari Bu gitu supaya siswa siap. itu lebih Ya, aktif lagi lebih interaktif lagi lebih inovatif lagi pembelajarannya gitu mungkin ya, seperti itu siap Bu Bu Vio. sekali lagi Iya terima Ibu kasih Vio. banyak atas Sama-sama Bu. waktunya. Baik Ibu. Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Ibu Vio. Ya terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.